Jagat maya dihebohkan dengan rekaman video berdurasi selama 2 menit 49 detik yang memperlihatkan adu argumen panas antara seorang guru honorer dan kepala sekolah, Kepsek, di SDN 7 Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pertikaian tersebut berujung pada pemecatan sang guru secara lisan setelah memprotes kebijakan sekolah yang dianggap tidak adil. Nasib pilu ini menimpa seorang guru perempuan yang telah mengabdi selama 4 tahun. Dia mendadak didepak dari posisinya sebagai guru kelas dan dialihkan menjadi guru mata pelajaran bahasa Inggris, posisi yang sama sekali tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, PGSD. Dalam video yang diterima tim kabarmakassar.com, terungkap bahwa pemicu utama konflik tersebut adalah penunjukan adik kandung sang kepala sekolah untuk mengisi posisi guru kelas yang sebelumnya diampu oleh korban. Ironisnya, adik Kepsek tersebut diketahui sudah lama tidak aktif sebagai tenaga honorer di sekolah tersebut. Namun, secara mengejutkan namanya muncul kembali dan dinyatakan lolos dalam seleksi PPPK paruh waktu, PPPKPW. Kenapa saya dialihkan ke bahasa Inggris, padahal jurusan saya PGSD? Jangan seenaknya. Saya tidak mau kelas saya diambil, tegas sang guru honorer dalam rekaman tersebut dengan nada penuh kekecewaan. Ia juga menambahkan bahwa penunjukan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Situasi di dalam ruangan sekolah tersebut semakin memanas ketika sang kepala sekolah berdalih bahwa dirinya hanya menjalankan aturan sebagai pimpinan. Namun, saat guru honorer terus mempertahankan argumennya, sang Kepsek tampak kehilangan kesabaran. Sambil memainkan ponsel dan sesekali menatap tajam, sang Kepsek terekam mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa daerah. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meninjau langsung lokasi meluapnya Sungai Biring JNE di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, akibat tingginya intensitas hujan, Sabtu 10 Januari. Dalam peninjauan tersebut, Munafri yang akrab disapa Api didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkiflinanda serta Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli. Rombongan menyusuri sejumlah titik terdampak banjir, termasuk kawasan Kodam 3 yang berada di sepanjang bantaran sungai. Api menegaskan, kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab langsung terhadap keselamatan warga. Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas wilayah dan lintas sektor, mengingat Sungai Biring JNE merupakan sungai strategis yang menjadi batas administratif antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sungai ini bukan hanya aliran air, tetapi jalur risiko yang harus kita kelola bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan warga aman dan langkah penanganan berjalan cepat, tegas Api di sela-sela peninjauan. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait, termasuk BPBD, kecamatan, dan kelurahan, untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga guna mengantisipasi potensi banjir susulan. Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BPBD Kota Makassar telah memasang Early Warning System, EWS, di Sungai Biring JNE. Di mana sistem ini berfungsi memantau kenaikan debit air secara real-time sekaligus memberikan peringatan dini kepada petugas dan masyarakat di kawasan rawan banjir, pungkasnya. Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan pihaknya bergerak cepat merespons genangan air yang melanda wilayah Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, hingga menyebabkan 53 warga mengungsi. Kami melakukan pemantauan langsung di titik rawan sejak malam hari. Prinsip kami jelas, masyarakat tidak menunggu lama. Begitu ada potensi membahayakan, kami hadir untuk memastikan keselamatan warga, melakukan pendataan, dan memastikan kondisi tetap terkendali, tegas Fadli melalui pesan tertulis pada Minggu 11 Januari dini hari. Pemantauan intensif dilakukan sejak pukul 22.42 WITA Sabtu 10 Januari hingga Minggu 11 Januari dini hari, oleh personel BPBD Kota Makassar. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air di kawasan tersebut berkisar 10 hingga 30 cm. Meski terjadi genangan, akses jalan masih dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi cuaca dilaporkan cerah dan situasi secara umum aman serta terkendali, ujarnya. Pemantauan dilakukan langsung oleh personel Regu 1 Posko Mulia Tamalan Rea yang sejak awal telah bersiaga memonitor perkembangan situasi. Namun, luapan air di wilayah Kodam 3 membuat sebagian warga memilih mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman. Hingga pukul 23.13 WITA, BPBD mencatat 14 kepala keluarga, KK.
dengan total 53 jiwa mengungsi sementara di kantor Kelurahan Katimbang. Rincian pengungsi meliputi 19 laki-laki dewasa, 18 perempuan dewasa, 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 5 balita laki-laki, dan 3 balita perempuan. Manchester United, MU, harus angkat kaki dari ajang Piala FA setelah kalah 1-2 dari Brighton Hove Albion pada putaran ketiga yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu waktu setempat. Pada laga tersebut, Brighton tampil efektif dan mampu unggul lebih dahulu melalui gol Brajan Gruda dan Danny Welbeck. Sementara itu, MU hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Benjamin Sesko di menit-menit akhir pertandingan. MU sejatinya mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga dan menciptakan sejumlah peluang melalui Diogo Dalot serta Bruno Fernandes. Namun, kedua peluang tersebut masih dapat digagalkan oleh kiper Brighton, Jason Staley. Brighton justru mampu memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-12 setelah Brajan Gruda memanfaatkan bola rebound untuk mengubah skor menjadi 1-0. Desa Agus kembali mengancam lewat sepakan Danny Welbeck, meski kali ini masih dapat diamankan kiper MU, Senne Lammens. Pada babak kedua, Brighton berhasil menggandakan keunggulan. Umpan dari Gruda pada menit ke-64 sukses dikonversikan menjadi gol oleh Danny Welbeck, membuat skor berubah menjadi 2-0. MU baru mampu memperkecil ketertinggalan saat laga memasuki menit ke-85. Benjamin Sesko mencetak gol yang menghidupkan asa tuan rumah dengan skor menjadi 1-2. Namun, upaya MU untuk menyamakan kedudukan semakin berat setelah harus bermain dengan 10 orang.